Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2107 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Beberapa hari ini kita akan membahas tentang masa-masa penderitaan Tuhan Yesus menjelang kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya di hari Paskah. Bapak Ibu Saudara, mari buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Di bawah perikop di Taman Getsemani. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini. Kita harus paham benar bahwa Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia sejati. Amin. Haleluya. Konteks kebenaran firman Tuhan ini, di mana Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa. Amin. Kita dapat melihat kemanusiaan Yesus di ayat 37 dan ayat 38, perhatikan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa apa? Ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan manusia sejati 100%. Jadi
apa yang kita baca tadi di ayat 37, ayat 38 itu adalah kemanusiaan Yesus, di mana dia merasa sedih, dia merasa gentar, dia sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saya menangkap di sini ada satu, dalam tanda kutip, ada satu ketakutan yang dialami Yesus di detik-detik terakhir kematiannya. Saudara, wajar karena Yesus manusia sejati 100%. Amin. Jadi apa yang terjadi di Getsemani sampai kematian Yesus, itu Yesus menggunakan kemanusiaannya. Kalau Tuhan Yesus tidak pakai sifat manusianya, dia tidak akan mati, saudara. Dan karya penebusan dosa umat manusia tidak akan terjadi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus paham betul apa yang Yesus alami dan rasakan ini adalah kemanusiaannya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami satu tekanan, pergumulan, persoalan yang berat, padahal saudara sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan, saya mau bilang, Tuhan pernah alami bagaimana dia mengalami satu tekanan yang membuat dia bersedih, gentar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat paham bahwa Tuhan itu Allah yang mengerti dan peduli dengan persoalan pergumulan yang kita alami. Amin. Karena Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan yang luar biasa sewaktu dia masih hidup, menjelang kematiannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Tuhan Yesus waktu dia berada di Taman Getsemani. Yang pertama saudara, Tuhan Yesus mau mengajar murid-muridnya dan gereja Tuhan, ya saudara dan saya, untuk apa? Untuk berdoa. Amin. Jadi kalau saudara ada masalah, ada tekanan, ada pergumulan, saudara jangan mencoba mau menyelesaikan masalah itu dengan kekuatanmu sendiri. Belajar dari firman Tuhan ini, yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita. Kalau saudara dan saya ada masalah, berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berdoa kepada Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan akan memberi kita kekuatan sehingga kita sanggup, mampu, dan dapat menyelesaikan semua tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Di saat kita berdoa, kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Amin. Saudara, hasil penelitian, para peneliti, mereka meneliti bagaimana kok bisa Yesus dalam keadaan luka parah, dia pikul salib, kok bisa dia sampai ke Bukit Golgota. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka meneliti bahwa sebenarnya tidak ada satu manusia dalam keadaan luka parah seperti Yesus, lalu dia bisa sampai ke Bukit Golgota itu. Manusia normal nggak bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya kita mendapat kekuatan ketika kita ada dalam tekanan, ada dalam pergumulan. Berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita kekuatan dan kemampuan sehingga kita bisa mencapai garis finish, mencapai di mana Tuhan sudah rancangan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita ada dalam pergumulan, ada dalam tekanan, tentu kita menguras tenaga kita sehingga kita menjadi lemah, kita stres, kita frustasi. Saudara, kita harus berdoa supaya apa? Kita mendapat kekuatan yang datang dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa. Berdoa di sini kalau kita belajar, saudara, Tuhan Yesus berlutut dan bersujud serta berdoa kepada Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Doa Tuhan Yesus 3 kali dia sampaikan kepada Bapanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehendak kita tentunya maunya enak-enak, saudara. Tapi Bapa di surga mau kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, bukan kehendak kita. Kehendak Bapa di surga ya Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya dia harus menderita, dia harus mati, dia harus disalib. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan. 3 kali Tuhan Yesus berdoa, doa yang sama. Saudara, kalau saat ini saudara bergumul, mungkin pergumulan saudara, pergumulan karena keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, sepertinya tidak ada jalan keluar. Saudara, ada solusinya. Berdoa supaya Tuhan memberi kita kekuatan agar kita dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa supaya apa? Kita mendapat kekuatan dalam menghadapi semua tantangan yang ada di depan kita. Haleluya. Yang kedua, di ayat 40 dan ayat 41, sudah perhatikan. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang apa? Sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau mengajar kepada murid-muridnya supaya apa? Supaya mereka berjaga-jaga. Tuhan Yesus mengajak mereka supaya mereka bersama-sama berdoa bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mendapati mereka tidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini. Tuhan mau murid-muridnya melakukan hal yang sama seperti apa yang Tuhan Yesus kerjakan, yaitu berdoa. Pada konteks itu, berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus mau kita berjaga-jaga, artinya melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Amin. Bagaimana Tuhan Yesus dalam pelayanannya memberitakan Injil itu kita juga harus lakukan. Ada banyak gereja yang sudah tertidur, sehingga gereja Tuhan sekarang ini tidak lagi melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, berjaga-jaga artinya kita terus siap, siaga, dan terus melakukan apa yang Yesus sudah ajarkan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat di dalam Nehemia pasal 4 ayat 17. Waktu Nehemia mengajak bangsa Israel untuk membangun tembok-tembok Yerusalem yang runtuh, 1 tangan mereka bekerja, 1 tangan mereka pegang senjata. Itu posisi yang berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks di Taman Getsemani, Tuhan mau mereka, murid-murid, berjaga-jaga melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita semua murid-murid Tuhan berjaga-jaga melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, memberitakan Injil, kita melayani Tuhan, kita berdoa. Saudara, dengan demikian kita berjaga-jaga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tertidur. Saudara dan saya harus bangun. Kita harus melayani Tuhan, bekerja di ladang Tuhan sebagai wujud kita berjaga-jaga. Amin. Jangan sampai kita tidak melakukan apa-apa. Itu sama dengan kita tidur.
Kalau kita tidur dalam suasana perang, saudara, kita akan mati konyol, saudara. Kita harus selalu berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berjaga-jaga. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan, libatkan dirimu sebagai wujud saudara berjaga-jaga. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Yesus mau mengajar murid-muridnya melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasakan bagaimana Tuhan Yesus pada saat itu sangat-sangat bergumul. Tuhan Yesus bisa saja membuat cawan itu lalu, sehingga Tuhan Yesus tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dengan cara dia harus mati di atas kayu salib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa Tuhan Yesus meminum cawan itu, artinya dia menerima konsekuensi di mana dia mati di atas kayu salib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Saya percaya kehendak Bapa bukan melihat anaknya yang tunggal itu mati di atas kayu salib itu. Saudara, saya percaya kehendak Bapa di surga adalah supaya semua umat manusia diselamatkan oleh pengorbanan anaknya yang tunggal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa di surga kan dia tahu bahwa anaknya itu Allah juga. Amin. Sehingga Bapa di surga mengikhlaskan Yesus anaknya yang tunggal itu mati, karena Bapa tahu hari yang ketiga dia akan bangkit. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus lebih memilih meminum cawan itu sebagai bentuk dia mengambil risiko untuk menyelamatkan saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus mengambil satu tindakan yang luar biasa. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, yaitu keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, anaknya yang tunggal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan Yesus mau mengajar kepada murid-muridnya dan kepada gereja Tuhan, ya saudara dan saya, untuk berdoa. Amin. Saudara, doa itu akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu melewati persoalan, pergumulan yang menghadang kita. Haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara ada dalam pergumulan, saudara harus berdoa. Karena dengan berdoa, Tuhan akan memberi kita kekuatan. Haleluya. Yang kedua, Tuhan Yesus mau mengajar kepada murid-muridnya, kepada kita gereja Tuhan, untuk berjaga-jaga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah. Artinya apa? Mari kita mau bekerja sebisa mungkin apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, baik itu kekuatan, talenta, mari kita mau gunakan itu untuk pekerjaan Tuhan sebagai bentuk kita berjaga-jaga. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau kepada kita, apa yang Tuhan sudah berikan talenta. Kita mau gunakan itu semua sebagai bentuk kita berjaga-jaga. Sehingga di saat Tuhan Yesus datang kali kedua, dia mendapati saudara dan saya berjaga-jaga, mengerjakan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar. Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan kepada kita gereja Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, ada banyak orang melakukan apa yang mereka kehendaki, semau gue.
Mereka mengerjakan dalam pelayanan. Mungkin bagi mata manusia, wah luar biasa hebat. Tapi pertanyaannya, apakah itu kehendak Bapa? Atau jangan-jangan itu hanyalah kehendak kita pribadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang melakukan hal-hal yang baik, tapi belum tentu itu kehendak Bapa. Saudara, mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saat ini saudara mau didoakan, saudara bisa hubungi tim doa di 08191301583 kali atau di nomor 081337491360. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan saudara. Dan kita percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai sekarang. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.